warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustinda Lestari, NIM 20212052019, kelas A, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemerintahan. Berikut penjelasannya. 1. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari lembaga atau organ pemegang kekuasaan dalam negara dan saling melakukan hubungan antara organ atau lembaga baik secara vertikal maupun secara horizontal. Suatu kesatuan dari berbagai macam elemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menjalankan suatu negara. Elemen-elemen yang dimaksud adalah organ-organ atau lembaga-lembaga yang seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap elemen tersebut bergabung menjalankan tugasnya masing-masing yang satu dengan lainnya saling berkoordinasi demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan bersama. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. 2. Konsep dasar pemerintahan. Sebenarnya konsep sistem pemerintah tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemikiran politik Montesquieu yang menawarkan gagasan pemisahan kekuasaan serta John Locke yang menawarkan gagasan pembagian kekuasaan. Inti dari konsep Montesquieu ini adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak dan semena-mena, maka kekuasaan perlu dipisahkan. Dalam hal ini Montesquieu memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Walaupun gagasan ini bukan gagasan baru karena J.J. Rousseau maupun John Locke telah membahasnya secara mendalam. Definisi pemerintah menurut para ahli. 1. H.A. Bras. Pemerintah merupakan ilmu yang mempelajari teknis ataupun cara lembaga umum yang disusun dengan baik secara inter dan ekstern terhadap warga negaranya. 2. R. McIver. Pengertian pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah ataupun dikendalikan. 3. Syafi'i Nubucana. Pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. 4. J.S.T. Smoggin. Menurut J.S.T. Smoggin, pemerintahan merupakan sebuah alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari pemerintah. 4. Teori pemerintahan. 1. Teori sistem. Teori sistem sebagai alat untuk mengatur dan mengelola jalannya suatu pemerintah. 2. Teori kelembagaan. Pada teori ini para aktor penting dalam untuk mencapai suatu tujuan. 3. Teori kewenangan kekuasaan melakukan sebuah tindakan atau perbuatan publik. 4. Teori fungsional. Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pelaksanaan efisien. 5. Fungsi pemerintahan. Yang pertama, fungsi pelayanan atau public service, memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. 2. Fungsi pembangunan atau development, dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai lemah. 3. Fungsi pemberdayaan atau empowering, pemberdayaan yang dimaksud ialah agar mampu mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. 4. Fungsi pengaturan regulation, pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan. 6. Bentuk pemerintahan. Yang pertama ada monarki, yang kedua oligarki, yang ketiga tirani, yang keempat aristokrasi, yang kelima republik absolut, yang keenam republik konstitusional, yang ketujuh republik parlementer, yang kedelapan demokrasi, yang kesembilan teknokrasi, yang ke-10 kleptokrasi, 11 otorasi, dan 12 plutokrasi. 7. Tugas pemerintahan. 1. Tugas pemerintah atau Regierung yang meliputi tugas perundang-undangan, tugas pemerintahan dalam kepolisian yang terdiri dari tugas pertahanan dan tugas peradilan. 2. Tugas eksekutif meliputi tugas penyelenggaraan perundang-undangan, tugas penyelenggaraan pemerintah, dan tugas pemerintahan atau kepolisian. 3. Tugas administrasi berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 8. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan klarifikasi, kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitusi, kekuasaan untuk mengubah dan
peradilan guna menegakkan hukum keadilan, kekuasaan eksaminatif atau inpex, kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, kekuasaan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan terakhir ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 10 pendekatan pemerintah. Yang pertama ada pendekatan sosiologis. Sosiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan cabang-cabang baru yang lebih spesifik. Yang kedua, pendekatan unit warga, suatu sistem dalam memahami pemerintahan dengan menggunakan pendekatan unit warga. Yang ketiga, pendekatan kompetisi pasar. Dengan sistem pendekatan kompetisi pasar maka dapat diketahui perkembangan sistem pemerintahan di dunia. Yang keempat, pendekatan konflik. Dengan pendekatan konflik negara dapat penjabaran dari suatu sistem Indonesia. Yang kelima, pendekatan budaya. Suatu sistem pemerintahan juga dapat ditelaah dengan lebih jauh sehingga penjabaran atau tata kelola mengenai pemerintahan jauh lebih banyak kualitas. 11. Pemerintahan lokal. Ada desentralisasi penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah. Ada devolusi pelimpahan kuasa dari pemerintah pusat dan seluruh daerah. Ada dekonsentrasi penyerahan berbagai fungsi pemerintah pusat kepada badan-badan lain. Dan ada tugas pembantuan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. 12. Unsur-unsur pemerintahan. Ada yang pertama unsur pemerintah pusat terdiri dari presiden, wakil presiden, dan pembagian negara. Yang kedua ada unsur-unsur pemerintahan daerah terdiri dari DPR dan kepala daerah. Dan terakhir perangkat daerah. 13. Komentar umum konsep pemerintahan. Konsep pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari lembaga atau organ pemegang kekuasaan dalam negara dan saling melakukan hubungan di antara organ atau lembaga baik secara vertikal maupun secara horizontal. Suatu kesatuan dari berbagai macam elemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menjalankan suatu negara. Tujuan dari adanya konsep sistem pemerintahan adalah supaya tercipta lingkungan masyarakat dan tatanan negara dengan tertib, yang tentunya konsep dari sistem pemerintahan Indonesia yaitu sesuatu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah kesimpulan. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang berdaulat serta diselenggarakan satu kesatuan tunggal. Pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan di negara Indonesia adalah republik konstitusional dan sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial. Pemerintah merupakan instrumen dari rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca era reformasi mengharuskan pemerintah yang selama ini cenderung dengan adanya kekuasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekarang berubah menjadi memenuhi kepentingan masyarakat. Baiklah, inilah penjelasan saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.